Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Tanpa terasa ya teman-teman ya, ternyata hari ini sudah hari ke-6 teman-teman berprogram. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Pastinya sudah berasa ya perubahan dalam tubuh ya, pasti lebih nyaman, terasa lebih fresh, berstamina, dan insya Allah yang mau naik berat badan ataupun mau turun berat badan sudah mulai tampak ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan membawakan edukasi tentang jurus olahraga dan jurus istirahat. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ada macam-macam jurus ya yang bisa kita mulai ya. Oke teman-teman, bisa di screenshot dulu ya. Oke sudah ya. Karena saya hari ini hanya akan menjelaskan tentang jurus jitu ekstra ya. Nah itu yang di bawah. Oke, nah itu bisa menjadi 3 bagian, yaitu jurus olahraga, jurus istirahat, dan jurus suplementasi ya. Dan itu nanti suplementasi bisa dijelaskan di kelas berikutnya. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman ya tentang jurus olahraga. Nah ini yang teman-teman harus pahami ya, yaitu fitness is 20% exercise and 80% nutrition. You can outrun your work. Artinya kita semua harus benar-benar memperhatikan porsi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita itu butuh 20% olahraga dan 80% makanan yang bernutrisi. Jadi rumus ini jangan sampai terbalik loh teman-teman ya, karena nanti akan berakibat pada kesehatan kita. Misalnya massa otot kita akan terus berkurang ya, menyusut gitu, dan tulang juga bisa makin keropos, dan lemak malah makin bertahan, bahkan bisa bertambah karena massa ototnya kita kurang di dalam tubuh kita. Nah, tujuan utama olahraga itu untuk apa sih? Nah, ada yang berpikir aku mau turun berat badan coach. Nah, caranya aku bikin nanti aku turun 5-10 kilo. Nah, itu yang dia pengen turun berat badan ya. Kemudian ada juga yang mau gedein berat badan atau membesarkan otot. Nah, dia pengen seperti kayak orang-orang yang atlet-atlet binaragawan gitu ya, berotot, bisa six pack dan lain-lain ya. Kemudian ada yang menginginkan aku pengen berstamina, makin kuat gitu ya. Kemudian ada juga yang aku pengen aku bisa pakai baju dari XXL turun menjadi M. Nah, itu yang mereka pasti cita-citakan. Atau yang ingin naik berat badan, aku pengen badanku lebih ideal, seperti itu ya. Semuanya itu tujuannya oke, bener, bagus, tapi teman-teman perlu diingat ya dan diperhatikan. Nah, karena ternyata tuh banyak banget orang yang langkah memulainya itu salah ya, dan maunya langsung dibikinkan program olahraga yang khusus gitu ya. Misalnya teman-teman datang ke tempat kebugaran, minta langsung untuk ikut program dan didampingi oleh PT atau personal trainer. Padahal sebenarnya mungkin teman-teman belum terbiasa dengan pelatihan olahraga yang ditawarkan oleh tempat kebugaran itu. Jadi
yang ada pada dirinya itu terasa terpaksa, ya, karena sebenarnya tubuh itu belum siap dan di dalam alam bawah sadarnya itu belum mencintai olahraga, begitu. Teman-teman, ini ada 4 level alam bawah sadar saat berolahraga. Nah, ini level yang pertama ya teman-teman ya. Itu penderitaan, ya, perasaannya tidak nyaman dalam menjalankan olahraga, ada perasaan terpaksa gitu ya. Duh, begini banget sih, susah bener mau sehat aja, ribet, capek dan sebagainya. Banyak alasan untuk melakukan olahraga. Dan kemudian di alam bawah sadarnya itu merasa ada kewajiban. Nah, ini melakukan olahraga itu hanya menggugurkan sudah melakukan olahraga, itu aja. Mungkin misalnya teman-teman mau menurunkan berat badan itu harus melakukan gerakan ini itu, dan mungkin ada kewajiban dari perusahaan untuk mengikuti olahraga gitu. Dan kemudian ini alam bawah sadarnya itu merasakan suatu kebutuhan. Pokoknya aku harus ideal karena nanti 3 bulan lagi aku mau sudah, atau mungkin aku mau persiapkan nikah, atau mau menjadi panitia di pernikahan. Bajunya harus terlihat keren, badanku kelihatan lebih slim, seperti itu ya. Nah, kemudian level yang keempat nih, kenikmatan. Nah, ini level yang pastinya teman-teman idam-idamkan untuk bisa melakukan olahraga dengan merasakan nikmat, ya. Karena dalam diri kita ini sudah sangat merasakan happy pada saat berolahraga. Bahkan teman-teman sudah membuat jadwal olahraga tiap hari dan bisa ajak teman-teman untuk ikut berolahraga. Sampai-sampai kalau nggak bisa olahraga, hari itu bisa merasakan sangat tidak nyaman pada dirinya atau tubuhnya. Kemudian saking rasa cintanya itu terhadap olahraga, karena dalam dirinya itu sudah sangat menikmati dan sangat mencintai olahraga. Begitu ya teman-teman ya, sudah mulai paham ya. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan rumus The Power of 21 to 90 Day untuk mencapai kenikmatan. Jadi teman-teman harus dimulai dari 21 hari ya mengikuti programnya untuk mendapatkan habit atau kebiasaan, dan kemudian dilanjutkan nih programnya sampai dengan 90 hari. Untuk apa teman-teman? Ya, untuk menjadikan kebiasaan itu menjadi gaya hidup sehat kita sehari-hari. Jadi itu akan menjadikan keseharian kita itu enjoy, happy, fun dalam menjalankannya, tidak ada beban sama sekali. Nah, kemudian pasti akan muncul nih pertanyaan teman-teman. Terus sekarang olahraganya apa yang pas untuk saya, coach? Nah, teman-teman bisa lakukan seperti saran dari coachnya masing-masing dari teman-teman ya. Atau teman-teman bisa memulai dari olahraga yang membuat teman-teman nyaman, bebas dan bahagia pastinya. Kuncinya buat teman-teman cinta banget dengan olahraga itu, teman-teman lakukan dimulai dari 20 hari pertama. Tenang teman-teman, di kelas advance nanti kita semua akan belajar lebih detail lagi tentang olahraga, yaitu belajar tentang mana olahraga dan mana yang belum dikatakan olahraga, dan kemudian bagaimana olahraga yang efektif untuk tubuh kita dan maksimal hasilnya. Mau apa mau? Nah, kita tunggu ya.
ilmunya dan masuk di kelas advance. Oke. Kemudian kelas olahraga virtual online. Nah, di sini kita bakal seru-seruan nih. Kita bakal ketemu nih teman-teman di kelas, bahkan teman-teman yang di luar sana ya, yang bergabung di virtual online. Nah, kita bisa sambung silaturahmi dan happy bareng. Oke? Dan kemudian bagaimana hormon bekerja saat kita berolahraga, dan masih banyak lagi tentang ilmu olahraga yang akan kita kupas tuntas ya teman-teman ya. Pokoknya ditunggu. Oke? Kemudian kita lanjutkan yaitu jurus istirahat. Nah, ternyata teman-teman, kebutuhan istirahat itu sangat berpengaruh loh, disesuaikan dengan usia ya. Jadi usia semakin muda itu biasanya kebutuhan istirahatnya akan lebih banyak. Nah, tolong teman-teman di screenshot ya, supaya bisa diinfokan dan diberikan kepada orang-orang tersayang, supaya mereka tahu waktu istirahat yang tepat ya, dan bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Mungkin mereka masih ada yang balita atau anak-anak ya, mereka butuh waktu yang cukup banyak untuk beristirahat atau tidur. Nah, ini teman-teman, riset ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Gupta di Amerika dikatakan bahwa orang yang mengalami obesitas itu ternyata cenderung memiliki waktu tidur yang sedikit. Didapatkan bahwa setiap 1 jam yang berkurang jam tidur atau istirahatnya, maka obesitas meningkat hingga 80%. Wow, mengerikan ternyata ya kalau kurang istirahat, apalagi orang yang cenderung mengarah ke obesitas. Dan biasanya juga akan muncul pertanyaan seperti ini. Nah, aku kan mau gemukin badan nih. Ya udah, aku begadang aja deh biar cepat gemuk. Nah, ya jangan. Ya nggak seperti itu juga kalau mau masukkan nutrisinya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya, ya kan? Tubuh juga akan jelek, goyor, terus bahkan kelebihan berat badan ya, kegemukan itu tadi, bahkan perut buncit, jadi gembul. Apa mau teman-teman mau naik berat badan tapi tidak sehat? Nah, pastinya nggak mau dong. Yuk kita lihat hubungannya tidur dengan nafsu makan kita. Nah, ini misal ya, kita perlu makan, ini si Agus ya. Nah, ini si Agus begadang ya, kemudian pastinya hormon grelinnya Agus akan meningkat. Nah, kemudian pasti Agus akan merasakan lapar ya, dan kemudian Agus pastinya akan mencari makanan tuh, makanan cemilan lah yang renyah, yang gurih, manis, bahkan dia cari makanan padat tinggi kalori. Itu apalagi lingkungan Agus itu mendukung ya, keluarganya, teman-temannya ya, menyiapkan makanan berat, makanan yang tinggi kalori seperti martabak, pizza, boba dan lain sebagainya. Alhasil badan Agus akan terus bertambah dan makin tidak sehat karena obesitas. Nah, perlu diingat ya teman-teman ya, pada malam hari pembakaran tuh yang dilakukan oleh tubuh itu tidak maksimal ya. Jadi makanan yang masuk dalam tubuh itu cenderung akan disimpan dalam bentuk lemak, dan biasanya itu memiliki kalori dan lemak yang tinggi. Teman-teman perlu tahu ini ya, ketika teman-teman rajin begadang ya, teman-teman itu banyak akan kehilangan manfaat-manfaat yang ada di dalam tubuh ya. Jadi usahakan teman-teman untuk istirahat yang cukup ya. Karena apa? Banyak banget manfaat yang kita dapatkan ya. Itu misalnya kita yang pertama ya, kita bisa mengendalikan nafsu makan. Tuh kan? Jadi kalau kita istirahat yang cukup bisa seperti ini ya. Kemudian
growth hormon, dan regenerasi sel. Jadi di dalam tubuh kita itu banyak banget ya mungkin ya sel-sel yang rusak. Nah itu kita banyak diperbaharui ya dengan sel-sel yang baru seperti itu. Bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh ya. Juga meningkatkan mood atau di keesokan harinya ya. Kemudian menunda kepikunan. Luar biasa ya dengan istirahat yang cukup. Nah, ini teman-teman hormon yang terganggu akibat kurang tidur ya teman ya. Grelin itu meningkatkan dan membuat tidak karuan nafsu makannya. Merasakan lapar terus menerus ya. Kemudian kortisol, tingkat stresnya meningkat dan mengakibatkan nafsu makan juga meningkat. Nah, itu berbahaya ya. Gitu. Kemudian insulin, yaitu meningkatkan penyimpanan lemak dan mengurangi pengubahan karbohidrat menjadi energi. Nah, itu kan menjadi menghambat semuanya yang harusnya metabolisme kita itu sehat ya kalau tidur kita cukup. Nah teman-teman sekarang sudah tahu ya manfaat tidur yang cukup ya. Bisa jadi program teman-teman yang teman-teman jalani itu kurang maksimal hanya gara-gara waktu dan kualitas tidur yang tidak baik ya. Tidur itu sama seperti memenuhi kebutuhan air ya, air putih ke dalam tubuh. Jadi tidak mudah tapi bisa dilakukan. Jadi yang penting konsisten dan menjadi habit itu. Jadi selesai edukasi ini, kalau teman-teman tidak ada yang dikerjakan dan diselesaikan, untuk segeralah istirahat untuk tidur yang nyenyak ya teman-teman ya. Maksimal tidur malam itu tidak lebih dari jam 10 ya. Lebih cepat akan lebih baik kualitas istirahat dan tidur kita. Terima kasih teman-teman. Sampai akhir teman-teman bisa mengikuti edukasi dari saya. Insya Allah bermanfaat ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, itu murninya datangnya dari saya. Insya Allah kebaikan itu datangnya dari Allah. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.